Anak-anak kami di kelas 10 IPA masih kita lanjutkan tentang eksponen di matematika peminatan. Perhatikan dengan baik, ada bentuk-bentuk khusus di mana ketika kamu ingin menyelesaikan bentuk persamaan tersebut, kamu harus mengikuti konsepnya dan mengikuti tekniknya. Oke. Nah, yang pertama seperti ini. Misalnya kamu menemukan bentuk persamaan eksponensial seperti yang kamu lihat. Bilangan pokoknya kan hx, ya, bilangan pokoknya hx. Di sini ada hx, di sini ada hx. Nah, bentuk bilangan pokoknya ini berupa fungsi, artinya dia nanti mengandung variabel. Nah, kemudian pangkatnya juga mengandung variabel fungsi, tetapi fungsinya berbeda. Nah, hanya bilangan pokok yang berbeda. Nah, kalau fungsi pangkat fungsi, fungsi pangkat fungsi, hanya bilangan pokoknya yang sama tetapi pangkatnya berbeda dan semuanya berbentuk fungsi, kamu harus mengikuti 4 langkah untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi ada 4 tahap yang harus kamu ikuti. Tahap yang pertama saya buat seperti ini. Tanda huruf Romawi 1. Nah, di tahap yang pertama ini, keadaan ini bisa terjadi, kesamaan ini bisa terjadi kalau eksponennya maksudnya pangkatnya, jika eksponennya sama. Nah, artinya kalau kita anggap ini sama dengan ini. 3x tambah 4 sama dengan 4x tambah 3. Nah, artinya nanti bilangan pokoknya ini sudah memiliki pangkat yang sama. Nanti kita cari x yang membuat eksponennya ini jadi sama. Berarti 3x tambah 4, ini kan eksponennya ini, sama dengan eksponennya ini. Berarti 4x tambah 3. 4x kurang 3x kan x, begitu ya. 4 kurang 3, 1. Ini yang pertama. X-nya 3. Oke, berarti salah satu himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Kita lingkari dulu atau kita buat tanda kurung seperti ini untuk nanti kita kumpulkan satu persatu. Yang kedua, nah, kesamaan seperti ini akan menjadi benar misalnya jika bilangan pokoknya 1. Maksudnya apa? Karena kalau ini semua hasilnya 1 pangkat berapapun kan 1. Mau berapapun eksponennya ini, 1 pangkat berapapun kan 1. Nah, bilangan pokoknya 1. Berarti kan bilangan pokoknya kedua-duanya adalah x kuadrat kurang 9x tambah 19 sama dengan 1. Nah, kamu harus pintar memfaktorkan atau rumus ABC ya, waktu kelas 9 ya. Oke, mari kita rapikan. Berarti x kuadrat kurang 9x tambah 19 kurang 1 kan 18. Sama dengan 0. Nah, kita tinggal memfaktorkan. Kalau faktorkan ini kan 2 buah bilangan dijumlah hasilnya berapa? Minus 9 dikali hasilnya berapa? 18. Oke, bilangan berapa itu? 6 dan minus 6 minus 3 ya. Minus 6 minus 3. Karena minus 6 tambah minus 3 minus 9 minus 6 kali minus 3 kan 18. Jadi faktornya ini adalah x minus 6 kali x minus 3 sama dengan 0. Berarti x yang pertama ini 6, yang kedua adalah 3. Kita bulati. Nah, udah dapat 2 lagi himpunan penyelesaiannya. Ya. Yang ketiga. Oke. Kita cari yang ketiga, saya ambil di kertas yang berbeda. Oke. Syarat yang ketiga, kesamaan ini akan bisa sama jika bukan hanya bilangan pokoknya 1, minus 1 pun boleh. Ini minus 1, ini kita nggak minus 1, ini minus 1. Tetapi setelah itu kamu harus uji nanti ke eksponennya. Maksudnya apa? Langsung aja kita bahas.
Nah, bilangan eksponennya tadi berapa? Apa tadi di sini? Maksudnya bilangan pokoknya x kuadrat kurang 9x tambah 19 ya. X kuadrat kurang 9x tambah 19 sama dengan minus 1. Keterangannya tadi apa? Di sini keterangannya ya. Bilangan pokok sama dengan minus 1. Saya buat asal min 1 pangkat fx nanti harus sama dengan min 1 pangkat gx. Ini kita harus min 1 pangkat ini harus sama dengan min 1 pangkat ini. Nah, kita sudah anggap bilangan pokoknya minus 1. Maka kita rapikan lagi seperti bentuk yang ketiga tadi, bentuk yang kedua. Kita faktorkan nanti x kuadrat kurang 9x, 19 tambah 1 kan 20. Nah, saya pikir kamu semua udah pintar memfaktorkan. Di kelas 9 dulu kamu sudah jago memfaktorkan. Saya pikir bagian ini tidak usah saya ajari memfaktorkan. Berarti ini x kurang 5 kali x kurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti x yang pertama adalah 5, x yang kedua adalah 4. Tetapi khusus di syarat yang ketiga ini, sudah kamu buat sama dengan minus 1, belum boleh ini. Ini tidak boleh seperti di syarat yang pertama, yang kedua ini langsung ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya sudah ada 3. 1 saya buat x1 ya. Baru di sini x yang kedua, ini x yang ketiga. Nah, ini sudah nggak bisa diganggu gugat. Tetapi di syarat yang ketiga, ini bolehkah himpunan penyelesaiannya 5 dan 4? Belum boleh, kecuali kamu uji dulu ke fx dan gx-nya, ke pangkatnya. Kan yang kita samakan min 1 tadi masih bilangan basisnya. Nah, jadi di sini kita buat. Oke. Untuk x sama dengan 5. Tadi pangkat eksponennya yang pertama kan 3x tambah 4 dan 4x tambah 3 ya. Baik, substitusi untuk fx-nya. Ini fx-nya tadi, fx-nya. Berapa tadi? 3x tambah 4. Kita perhatikan substitusi yang kelima. 3 kali 5 tambah 4 sama dengan 15, 19. Substitusi juga untuk gx-nya. Gx-nya tadi apa? Ini ya, 4x tambah 3. 4x tambah 3. Berarti 4 kali 5 tambah 3 adalah 23. Nah, karena tadi kita anggap bilangan pokoknya harus min 1. Ini kita anggap semua min 1. Ini min 1. Berarti min 1 pangkat, ini kan. Min 1 pangkat berapa? fx ya, min 1 pangkat 19 sama dengan, apakah sama dengan min 1 pangkat 23? Sama. Karena kalau minus di pangkat ganjil akan menghasilkan minus. Jadi x sama dengan 5 merupakan himpunan penyelesaian. Berarti ini x yang keempat sudah kita tandai bisa ikut. Kalau x sama dengan 4, ikut tidak? Mari kita uji lagi untuk x sama dengan 4. Ya, kita uji lagi untuk x sama dengan 4. Oke, untuk x sama dengan 4, substitusi lagi untuk fx dan gx. Kita cari fx-nya. Berarti 3x tambah 4 ya. Ganti x dengan 4 sekarang. 3 kali 4 tambah 4, 12 tambah 4, 16. Gx-nya 4 kali 4, ini kan, tambah 3, hasilnya 19. Nah, perhatikan, tadi kita buat apa? Basisnya min 1. Min 1 pangkat 16 itu tidak sama dengan min 1 pangkat 19. Karena min 1 pangkat 16 hasilnya positif, min 1 pangkat 19 hasilnya negatif. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian ini tidak memenuhi. Berarti kita tidak tandai jadi x yang kelima. Nah, begitu dia. Sekarang kita masuk ke syarat keempat. Oke, agak banyak ya, untuk satu soal harus memiliki 4 syarat. Apa-apa, kamu anak IPA ya mesti
tidak merasa pusing mengikuti hal ini. Sekarang syarat yang keempat. Oke, kamu perhatikan dengan baik. Nah, kesamaan ini, eksponen ini akan menjadi sama jika bilangan pokok ini kita anggap 0. Tetapi setelah dapat X-nya ini nanti, substitusi ke eksponennya ini harus positif. Harus positif maksudnya apa? Berarti kita tulis dulu bilangan pokoknya apa? Itu si HX samakan dengan 0. Tetapi untuk apa? Fx-nya juga Gx-nya harus positif. Oke, bilangan pokoknya tadi berapa? Kita ikuti lagi soalnya ini. Bilangan pokoknya kan X kuadrat kurang 19X kurang 9X tambah 19 sama dengan 0. Ini kan tidak bisa kamu faktorkan. Maka gunakan rumus ABC untuk mencari X-nya. Masih ingat rumus ABC? Saya tulis di sini. X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Anak 9A yang pernah belajar sama Pak Warto mungkin tidak mau memilih rumus ABC, boleh menggunakan rumus apa? Melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, kamu boleh memilih nanti cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita pakai rumus ABC. Nah, kita selesaikan nih. Kan X12, kenapa disebut X12? Karena ada dua himpunan penyelesaiannya ini nanti. A-nya 1, B min 9, C-nya 19. Begitu ya waktu kelas 9 ya. Berarti minus B. Minus B-nya di sini minus 9. Plus minus akar dari apa? B kuadrat kurang 4AC. Berarti minus 9 kuadrat kurang 4, A-nya 1, C-nya 19. Ini ya, per 2 A-nya 1. Oke, anak 10 IPA mesti lancar ini. Minus 9 menjadi 9 plus minus akar dari ini 81. 81 kurang 76 gitu ya. 81 kurang 4 kali 19 76, berarti 81 kurang 76 5 ya. Oke, hasil yang di dalam akar ini 5. Oke, berarti X yang pertama yang mau kita cari adalah, nanti kita ganti apakah ini jadi X ke-5 atau X ke-6 ya. Positifnya dulu, 9 tambah akar 5 per 2. X yang keduanya adalah 9 kurang akar 5 per 2. Kan ada dua penyelesaiannya, plus dan minus. Tapi belum boleh berhenti di sini. Ini uji ke eksponennya tadi. Uji ke Fx dan Gx. Satu-satu kita uji ya. Yang ini dulu. Yang ini dulu kita uji. Fx-nya tadi apa? Fx-nya tadi apa? 3x tambah 4. Pangkatnya maksudnya yang di situ ya. 3x tambah 4. Nah, berarti ini menjadi 3 kali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 4. Kamu nggak usah hitung detailnya. Kita kan hanya menguji apakah setelah disubstitusi X ini ke 3x tambah 4 positif atau negatif. 3 kali berapapun angka ini positif per 2 dijumlah pula, apapun ceritanya kalau kita lihat ini pasti positif. Jadi langsung buat aja gini, besar 0. Oke. Kemudian uji ke Gx. Oke, uji Gx-nya tadi apa? 4x tambah 3. 4x tambah 3 berarti 4 kali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 4. Positif juga kan? 4 ini hasilnya 9 tambah akarnya pasti positif. Positif dibagi 2 pun positif. Positif kali positif pun positif. Positif tambah positif lagi pasti positif. Nah, ini besar 0. Nah, karena positif berarti ini salah satu himpunan penyelesaian. Ini kita anggap X yang keberapa tadi nih? Sudah ketemu X yang ke 1, 2, berapa ini?
Yang sudah kita hitung X1, X2, X3. Kemudian sudah ada X4. Oh, berarti sudah ada 4 buah. Ini X yang kelima. Oke, udah jadi. Sekarang kita uji nih. Kita uji lagi ke Fx dan Gx-nya. Kalau positif, ikut dia nanti. Oke, mari kita uji. Mari kita uji ya. Berarti Fx-nya Fx 3x tambah 4 ya, sama seperti ini. 3 kali 9 kurang akar 5 per 2 tambah 4. Positif nggak hasilnya ini? Akar 5 kan 2 komanya itu. 9 kurang 2 koma positif. Positif dibagi positif, positif, positif kali positif, positif, positif tambah positif. Lebih besar dari 0 juga. Uji ke Gx. Ke ini F4x tambah 3. 4 kali 9 kurang akar 3 per 2 tambah 4. Positif juga. Oke, seandainya ini besar, kurang 50. Seandainya ini angka kurang 50, pasti hasilnya negatif. Jadi kita diuntungkan dengan tanda tambah ini. Oke, sehingga mudah memperkirakannya. Berarti karena positif, ini juga himpunan penyelesaian. Inilah X yang ke-6. Jadi himpunan penyelesaiannya kita daftarkan. Boleh berurutan, boleh tidak. Oke, kita mulai buat dalam kurung kurawal. Yang pertama tadi apa? 3. Oke, koma, berapa lagi? 6, 3 juga. Tapi karena 2 kali 3, nggak usah daftarkan 3 2 kali. 6. Angka 3 ini nggak usah lagi. Baru kemudian yang mana lagi tadi? Yang ini ya. 5. Oke, 5. Kemudian mana lagi ini? 9 tambah akar 5 per 2. Satu lagi. 9 kurang akar 5 per 2. Jadi ada 5 himpunan penyelesaiannya, anggotanya ya. Baik. Selamat belajar, kamu pasti mengerti. Tuhan memberkati.